Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Miftahatul Rizki dengan NIM 12120100031 yang akan mempresentasikan materi tentang peranan kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Adapun 4 materi yang akan saya sampaikan yaitu program bimbingan dan konseling, kepemimpinan kepala sekolah, peranan kepala sekolah dalam program BK, dan peran wali kelas dalam program BK. Baik, langsung saja kita simak pemaparan materi berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling merupakan rancangan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang disusun berdasarkan need assessment atau asesmen kebutuhan. Gibson dan Mitchell menyebutkan bahwa terdapat 2 kegiatan asesmen. Yang pertama yaitu asesmen lingkungan. Asesmen lingkungan yaitu terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan sekolah seperti visi dan misi, dan masyarakat seperti orang tua peserta didik, sarana dan prasarana pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, dan kebijakan pimpinan sekolah. Lalu yang kedua ada asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik yang menyangkut peserta didik seperti aspek fisik atau kesehatan dan keberfungsiannya, kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, minat-minatnya seperti pekerjaan, jurusan, olahraga, seni, dan keagamaan, masalah-masalah yang dialami, dan kepribadian atau tugas-tugas perkembangan sebagai landasan untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya materi tentang kepemimpinan kepala sekolah. Posisi kepala sekolah menentukan arah suatu lembaga. Kepala sekolah merupakan pengatur dari program yang ada di sekolah, karena diharapkan kepala sekolah akan membawa spirit kerja guru dan membangun kultur sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Jadi, peran utama yang harus dijalani oleh kepala sekolah dan membedakannya dari jabatan kepala unit lainnya adalah perannya sebagai pemimpin pendidikan. Kepemimpinan pendidikan mengacu pada kualitas tertentu yang harus dimiliki kepala sekolah untuk dapat mengemban tanggung jawabnya secara berhasil. Kepala sekolah harus memahami visi dan misi sekolah, kemudian dituntut untuk memiliki kompetensi dalam merealisasikan visi dan misi tersebut. Selanjutnya adalah karakter atau kepribadian yang positif, yaitu sesuatu yang wajib dimiliki pendidik pada umumnya dan kepala sekolah pada khususnya untuk menunjukkan integritasnya. Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah juga. Koordinasi yang baik dengan seluruh elemen atau stakeholders yang ada di sekolah menjadi salah satu indikator keberhasilan manajemen pendidikan di sekolah. Selanjutnya materi tentang peran kepala sekolah dalam program bimbingan dan konseling. Kepala sekolah berperan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kemajuan proses dan hasil yang ingin mereka capai dalam bimbingan dan konseling. Kepala sekolah secara umum bertanggung jawab terhadap pengawasan dan koordinasi secara berkelanjutan mengenai perencanaan program kegiatan, pelaksanaan, pelaporan kegiatan BK, dan penyediaan instrumen atau sarana pendukung layanan BK. Koordinasi yang dilaksanakan kepala sekolah hendaknya secara khusus membahas tentang permasalahan teknis pelaksanaan, seperti penyusunan perencanaan dan program. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam layanan BK pun tentunya tidak akan tersedia jika tanpa ada peran dari kepala sekolah sebagai salah satu komite sekolah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa layanan BK seperti bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, konseling kelompok, dan konseling individu merupakan kegiatan yang memerlukan tempat dan waktu khusus dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Permasalahan akan timbul apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dipenuhi. Adapun contoh permasalahan dari hal-hal yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman kepala sekolah
terhadap bagaimana peran guru BK di sekolah, sehingga menjadikan layanan BK dianggap sebagai kegiatan yang tidak begitu penting dan disepelekan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan tentang tidak tersedianya jam tatap muka antara guru BK dan siswa, kurangnya koordinasi antara kepala sekolah dengan guru BK, dan kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk layanan BK masih terjadi di beberapa sekolah di Indonesia. Maka dari itu, kepala sekolah perlu mempunyai pemahaman yang menyeluruh tentang peran guru BK di sekolah. Kepala sekolah, selaku penanggung jawab seluruh penyelenggaraan pendidikan di sekolah, memegang peranan strategis dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Secara garis besarnya, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di sekolah, sehingga pelayanan pengajaran, latihan, dan bimbingan konseling merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis, dan dinamis. Yang kedua yaitu menyediakan prasarana, tenaga, dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keempat yaitu mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kelima, memfasilitasi guru pembimbing atau konselor untuk dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui berbagai kegiatan pengembangan profesi. Yang keenam yaitu menyediakan fasilitas, kesempatan, dan dukungan dalam kegiatan kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah bidang BK. Selanjutnya, pembahasan tentang peran wali kelas dalam program BK. Sebagai pengelola kelas tertentu dalam pelayanan bimbingan dan konseling, wali kelas berperan sebagai yang pertama, membantu guru pembimbing atau konselor melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, membantu guru mata pelajaran melaksanakan peranannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keempat yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling seperti konferensi kasus dan mengalih tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat memahami apa yang saya paparkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.